Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTuber. Kali ini saya akan mengulas tentang mencabut kuku. Jadi peralatan yang perlu dipersiapkan, yang pertama lidokain untuk bius, kasa gulung, sufratul, spet 3cc, klem bengkok pendek, klem bengkok panjang, dan gunting tajam lurus. Terus pencabutan kuku atau ekstraksi kuku itu dilakukan apabila di kuku tersebut mengalami perlukaan atau kulit di sekitar kuku mengalami peradangan. Penyebabnya adalah dari trauma, yaitu kena benturan, kena tertimpa benda keras, dan karena menggunting kuku yang salah. Jadi terlalu mengambil semuanya yang ada di sudut. Karena untuk menggunting kuku, terutama di area kaki, itu sebaiknya di model lurus ya. Jadi di celah-celah samping itu atau di sudut itu tidak perlu digunting. Jadi hanya lurus saja. Kalau misal ada kotoran, tinggal dicungkil atau diambil kotorannya saja. Gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau dia dibiarin nyeri, mengalami nyeri tanda-tandanya, dan di badan ini bisa demam, jadi meriang gitu ya. Nah ini sebelum kita lakukan pencabutan kuku, kita lakukan pembiusan dahulu ya. Biusnya kali ini adalah bius lokal. Kita lakukan blok di area kuku ya. Jadi kita meminta ke pasien untuk menarik napas dalam ketika atau saat kita menusukkan jarum atau spet 3cc. Sambil tarik napas, sambil rileks. Untuk bius sebaiknya tidak perlu istilahnya satu ampul, yang terpenting sudah terblok semuanya. Karena kenapa? Saat di tengah-tengah tibanya dia sakit, jadi kita kerja 2 kali ya teman-teman ya. Kita efektifkan untuk pembiusan secara lokal, menyeluruh. Terus kita lakukan disinfektan menggunakan betadine ya. Terus untuk tipe kuku itu ada berbagai macam ya teman-teman. Jadi ada kuku yang seperti kayu, nempel, kuat dan keras. Ada yang kuku biasa itu lembek ya. Jadi mudah nanti ketika dilakukan penusukan menggunakan klem. Kalau ini nanti keras, kukunya keras, itu bisa memakai gunting untuk nanti kita potong.
Sudah, setelah kita lakukan pembiusan lokal, kita tunggu kurang lebih 3 menit supaya bius tersebut meresap atau masuk. Setelah kita tunggu sekitar 3 menit, baru kita lakukan tes nyeri dengan menggunakan klem bengkok pendek dengan mencubit area kulit di sekitar kuku. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau pasien tersebut tidak merespon atau merespon terasa kebas, itu berarti biusnya sukses masuk, meresap bagus. Gunanya kasa putih tersebut hanya untuk ketika ada darah yang mengalir ke bawah. Jadi nanti bisa diserap oleh kasa. Nah, ini tipe kuku keras. Jadi ditusuk tidak bisa masuk. Kalau susah seperti ini, kita bisa pakai gunting ya, teman-teman ya. Dengan cara menusukkan ke dalam kulit untuk membuat celah supaya klem arteri bengkok tersebut bisa masuk. Ini sudah masuk, tapi tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi nanti kita memotong lagi di sudut. Nah, kita buat lubang jalan untuk klem masuk. Untuk mengambil kuku atau melepas kuku, sebaiknya memakai klem bengkok panjang ya teman-teman ya. Tapi bisa juga menggunakan klem bengkok kecil. Tergantung selera ya, tergantung enaknya, nyamannya kita memakainya. Jadi kita lakukan pemutaran dari tempat tusukan tadi ke arah yang belum ditusuk. Seperti digulung gitu ya, teman-teman ya. Pastikan kuku tercabut semuanya ya teman ya. Jadi pastikan kuku tercabut semuanya. Jadi agak kuat ya ketika kita pada terakhir sudut itu memang kuat. Kita harus agak menekannya, menariknya sedikit lebih kuat. Nah, ini ya. Nah, kukunya ya teman-teman ya.
Itu sisa-sisanya kita ambil. Kalau untuk kasus kali ini adalah karena salah memotong kuku ya teman-teman. Lalu kita kasih Sufratul ya, atau Daryantul, merek dagang. Supaya apa? Nanti ketika melepas kasanya, jadi kasa tidak lengket di luka. Bisa juga memakai salep, cuman resikonya kasa nanti akan nempel. Lalu lakukan penutupan dan tunggu 3 hari ke depan untuk kontrol kembali, untuk melihat, memeriksa luka sebelumnya. Jadi kita bungkus ya, kita tutup lukanya, memakai kasa, dilingkarkan seperti itu ya teman-teman YouTuber. Nah, jangan lupa kita kasih plester. Jangan langsung dibalut ya, karena nanti kasa yang di dalam ini bisa berubah posisi atau tidak rapi. Nah, kita plester dulu ya teman-teman ya. Setelah itu kita balut dengan kasa gulung. Untuk mendapatkan pembalutan yang kencang, kita agak diputar ya. Biar rapi, kencang. Terus kita potong. Terus kita potong untuk mengikat. Jadi tidak perlu memakai plester.
perlu diperhatikan ya teman-teman, selama 3 hari ke depan, luka tidak boleh basah. Tidak boleh dilepas sendiri. Perbanyak konsumsi protein atau lauk pauk, banyak sayur-mayur, dan kurangi aktivitas terutama di sekitar luka. Dukung terus channel Gibran Maulana dengan cara subscribe, like, and share. Dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.